Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sita Dewi Oktaviasari, Cantik Masita Ningsih, dan saya sendiri, Nabila Dewi Purnamasari, akan mempresentasikan analisis integral. Simak terus videonya ya. Yang pertama, analisis SWOT pendekatan tradisional untuk analisis internal. Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian, ya baik antara sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternalnya. Yang pertama, peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu peluang. Lalu yang kedua, ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Lalu yang keempat, kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Menggunakan analisis SWOT dalam analisis strategis. Analisis SWOT paling umum digunakan sebagai kerangka logis yang mengarahkan pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dasar suatu perusahaan. Analisis ini seringkali dilakukan sebagai rangkaian dari diskusi kelompok manajerial. Apa yang dipandang oleh manajer sebagai peluang mungkin dianggap sebagai ancaman oleh yang lain. Demikian pula halnya, kekuatan bagi seorang manajer mungkin merupakan kelemahan bagi yang lain. Kerangka SWOT menyediakan dasar yang terorganisasi untuk diskusi dan berbagi informasi secara mendalam yang dapat memperbaiki kualitas, pilihan, dan keputusan yang kemudian diambil oleh mereka. Selanjutnya, diagram analisis SWOT. Diagram analisis SWOT mengilustrasikan bagaimana analisis SWOT dapat mengarahkan diskusi perencanaan manajerial menjadi pendekatan yang lebih terstruktur untuk membantu analisis strategi. Tujuannya adalah mengidentifikasikan salah satu dari 4 pola unit dalam mematangkan sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternal. Pada sel yang pertama, situasi yang paling menguntungkan perusahaan menghadapi beberapa peluang lingkungan dan memiliki beragam kekuatan yang dapat mendukungnya dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Situasi ini menyarankan diambilnya strategi yang berorientasi pada pertumbuhan untuk mengeksploitasi keuntungan tersebut. Lalu, pada sel yang kedua, suatu perusahaan yang telah mengidentifikasikan beberapa kekuatan inti menghadapi situasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dalam situasi ini, harus dicari strategi untuk menggunakan sumber daya dan kompetensi yang kuat tersebut untuk membangun peluang jangka panjang pada pasar produk yang lebih menjanjikan. Lalu, pada sel yang ketiga, menghadapi peluang pasar yang mengesankan, namun terhambat oleh sumber daya internal yang lemah. Fokus dari strategi untuk perusahaan semacam itu adalah menghilangkan kelemahan internal sehingga dapat lebih efektif mengejar peluang pasar. Lalu pada sel yang keempat, situasi yang paling tidak menguntungkan, di mana perusahaan menghadapi ancaman besar dari lingkungan karena posisi sumber daya yang lemah. Situasi ini membutuhkan strategi yang dapat mengurangi atau mengarahkan kembali keterlibatan dalam produk atau pasar yang telah ditelaah melalui analisis SWOT. Lalu selanjutnya, keterbatasan analisis SWOT. Yang pertama, dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Lalu yang kedua, dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Yang ketiga, dapat terlalu menekankan pada satu kekuatan atau elemen strategi. Lalu yang keempat, suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya yang kedua, analisis rantai nilai. Istilah rantai nilai atau value chain menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar, yaitu aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan.
Pada bagian rantai nilai memperlihatkan kerangka nilai yang umum. Kerangka ini membagi aktivitas dalam perusahaan menjadi dua kategori, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer atau primary activities, kadangkala disebut fungsi lini, adalah aktivitas yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran dan transfer ke pembeli, serta layanan purna jual. Aktivitas mendukung atau super activities seringkali disebut fungsi staff atau overhead, membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas-aktivitas primer dilakukan secara keberlanjutan. Selanjutnya, bagian rantai nilai, aktivitas primer, pengadaan logistik dalam perusahaan, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan perolehan bahan bakar, energi, bahan baku, kemasukan cadang, barang dagangan, dan perlengkapan lainnya dari pemasok, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi input dari pemasok, inspeksi, dan manajemen persediaan. Lalu, operasi, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan konversi input menjadi bentuk produk akhir. Lalu, pengadaan logistik luar perusahaan, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan distribusi fisik dari produk kepada pembeli. Lalu, pemasaran dan penjualan, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan upaya tenaga penjualan, iklan, promosi, riset, dan perencanaan pasar, serta dukungan bagi agen atau distributor. Yang terakhir, layanan, yaitu aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan penyediaan bantuan bagi pembeli seperti instalasi, pengiriman suku cadang, pemeliharaan, dan perbaikan bantuan teknis, penanganan atas pertanyaan dan keluhan pembeli. Yang selanjutnya, aktivitas pendukung, administrasi umum. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan manajemen umum, akuntansi dan keuangan, hukum dan masalah peraturan, keselamatan dan keamanan, sistem informasi manajemen, dan fungsi-fungsi overhead lainnya. Lalu yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi, dan seluruh jenis karyawan, aktivitas hubungan dengan karyawan, pengembangan keahlian yang berbasis pengetahuan. Yang selanjutnya, riset teknologi dan pengembangan sistem, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan produk, penelitian dan pengembangan proses, perbaikan desain proses, desain peralatan, pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi, desain dan rekayasa dengan bantuan komputer, kapabilitas basis data baru, dan pengembangan sistem pendukung yang terkomputerisasi. Lalu selanjutnya pembelian, aktivitas, biaya, dan aset yang berkaitan dengan pembelian dan penyediaan bahan baku, perlengkapan, jasa, dan jasa pihak luar lainnya yang diperlukan untuk mendukung perusahaan serta aktivitas. Seringkali aktivitas ini menjadi bagian dan aktivitas pengadaan logistik dalam perusahaan. Selanjutnya, melakukan analisis rantai nilai. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Langkah awal dalam analisis rantai nilai adalah memecah operasi suatu perusahaan menjadi aktivitas atau proses bisnis tertentu. Biasanya dengan mengelompokkan aktivitas atas proses tersebut ke dalam kategori aktivitas primer atau pendukung. Pada setiap kategori, suatu perusahaan biasanya melakukan sejumlah aktivitas berbeda yang mungkin merupakan kunci bagi keberhasilan perusahaan. Aktivitas layanan misalnya dapat mencakup aktivitas yang berbeda seperti instalasi, perbaikan, distribusi suku cadang, dan pemutakhiran salah satunya mungkin merupakan sumber utama dari keunggulan atau kelemahan kompetitif. Lalu yang kedua, alokasi biaya adalah mencoba mengaitkan biaya ke setiap aktivitas yang berbeda. Setiap aktivitas dalam rantai nilai mengeluarkan biaya serta mengikat waktu dan aset. Analisis rantai nilai mengharuskan manajer untuk mengalokasikan biaya dan aset ke setiap aktivitas dan dengan demikian menyediakan sudut pandang yang sangat berbeda terhadap biaya dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh metode akuntansi biaya tradisional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cinta Dewi. Memahami kesulitan dalam akuntansi biaya berbasis aktivitas. Dilakukannya VISIA untuk menganalisis keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan adalah kompatibel dengan pandangan berbasis sumber daya mengenai pengujian atas aset tak berwujud serta kapabilitas sebagai sumber-sumber kompetensi yang berbeda. Identifikasi aktivitas yang membedakan perusahaan. Mencermati rantai nilai perusahaan mungkin tidak hanya akan mengungkapkan keunggulan atau kelemahan biaya, tetapi juga mengarahkan perhatian pada beberapa sumber keunggulan diferensiasi relatif terhadap pesaing. Google menganggap bahwa pencarian internet berbasis algoritma atau aktivitas jauh lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Google mengetahui bahwa perusahaan itu memiliki keunggulan biaya karena waktu dan biaya yang diperlukan untuk meniru aktivitas tersebut. Akan
Akan tetapi Google menganggap bahwa aktivitas ini bahkan merupakan sumber nilai yang jauh lebih penting bagi pelanggan karena pelanggan menganggap aktivitas ini penting sehingga membedakan Google daripada pesaing lainnya. Demikian pula Federal Express, bagaimana digambarkan pada tampilan 6.4, menganggap bahwa keahlian manajemen informasinya telah menjadi kompetensi inti dan esensi perusahaan karena keahlian ini memungkinkan FedEx untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pada gilirannya para pelanggan perusahaan menganggap penting keahlian ini. Menilai rantai nilai. Ketika rantai nilai didokumentasikan, para manajer perlu mengidentifikasi aktivitas yang penting bagi kepuasan pembeli dan keberhasilan pasar. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam analisis internal. Jika perusahaan tersebut fokus untuk menjadi penyedia dengan biaya rendah, perhatian manajemen terhadap penurunan biaya harus sangat terlihat dan misi perusahaan didasarkan pada komitmen terhadap diferensiasi. Para manajer perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk aktivitas-aktivitas yang menjadi kunci diferensiasi. Retail, Walmart sangat berfokus pada biaya berkaitan dengan pengadaan logistik dalam perusahaan iklan dan loyalitas untuk membangun keunggulan. Untuk memulai analisis 3 lingkaran, kelompok ahli strategi yang terdiri dari direktur harus memulai analisisnya dengan memikirkan secara mendalam tentang apa yang dinilai oleh pelanggan mengenai tipe produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan bagaimana cara para pelanggan menilainya. Sebagai contoh, para pelanggan mungkin menilai jasa yang cepat karena mereka ingin meminimalkan biaya persediaan melalui sistem persediaan tepat waktu. Keunggulan kompetitif melalui nilai pelanggan, analisis 3 lingkaran. Lingkaran pertama mencerminkan keputusan bersama dari para ahli strategi mengenai siapakah pelanggan paling penting atau segmen pelanggan yang membutuhkan atau menginginkan produk atau jasa dari perusahaan. Sebagai contoh, tidak ada permintaan dari pelanggan kepada Procter dan Gamble untuk menciptakan Swiffer yang berkontribusi pada pertumbuhan penjualan 2 digit untuk produk perawatan rumah. Lingkaran kedua mencerminkan pandangan tim mengenai bagaimana para pelanggan menerima penawaran dari perusahaan atau dapat dilihat pada bagian kiri atas. Irisan kedua lingkaran menunjukkan seberapa baik penawaran perusahaan dapat mencukupi kebutuhan pelanggan. Lingkaran yang ketiga menunjukkan pandangan para ahli strategi mengenai bagaimana pelanggan menerima penawaran dari pesaing perusahaan. Setiap area dalam lingkaran merupakan hal yang penting, namun arca A, B, dan C merupakan area yang penting dalam mengidentifikasi dan membentuk keunggulan kompetitif berdasarkan pada nilai yang sesungguhnya. Lingkaran A, seberapa besar dan bertahankah keunggulan kita? Apakah keunggulan tersebut berdasarkan pada kapabilitas yang unik? Lingkaran B, apakah kita menyampaikan produk dan jasa kita secara efektif pada area irisan ketiga lingkaran? Lingkaran C, bagaimana kita menghadapi keunggulan para pesaing? Tim ahli strategis harus membentuk hipotesis mengenai keunggulan kompetitif perusahaan dan menguji hipotesis tersebut dengan bertanya kepada pelanggan. Pandangan berikutnya mungkin mengenai nilai apakah yang diciptakan oleh perusahaan atau pesaingnya yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Kompetensi inti, para eksekutif yang melakukan pemeringkatan strategi dari bisnis mereka baru-baru ini memusatkan perhatiannya pada ide mengenai kompetensi inti. Suatu kompetensi inti merupakan kemampuan atau keterampilan yang ditetapkan dan diasah oleh suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya serta dalam mengejar misi umumnya. RBF muncul sebagai suatu cara untuk membuat konsep kompetensi inti lebih fokus dan terukur dengan menciptakan analisis internal yang lebih berarti. RBF merupakan metode untuk menganalisis dan mengidentifikasikan keunggulan strategis suatu perusahaan yang didasarkan pada tinjauan terhadap kombinasi dari aset keahlian, kapabilitas, dan aset tak berwujud yang spesial sebagai suatu organisasi. 3 sumber daya utama, aset berwujud, aset tak berwujud, dan kapabilitas organisasi. Kemampuan RBF untuk menciptakan pendekatan yang lebih terfokus dan dapat diukur untuk analisis internal diawali dengan pemisahan atas 3 jenis sumber daya inti. Beberapa di antaranya dapat menjadi landasan untuk kompetensi khusus. Yang pertama, aset berwujud merupakan sumber daya yang paling mudah untuk diidentifikasi dan seringkali ditemukan di dalam laporan neraca suatu perusahaan. Aset ini mencakup fasilitas produk, bahan baku, sumber daya keuangan, real estate, dan komputer. Aset berwujud merupakan sarana fisik dan keuangan yang digunakan suatu perusahaan untuk menyediakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua ada aset tak berwujud, merupakan sumber daya seperti merek, reputasi perusahaan, moral organisasi, pemahaman teknik, paten dan merek dagang, serta akumulasi. Yang
Ketiga, ada kapabilitas organisasi. Kapabilitas organisasi bukan merupakan input khusus seperti aset berwujud atau tak berwujud, melainkan keahlian, kapabilitas, dan cara untuk menggabungkan tenaga kerja dan proses yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengubah input-output. Apa yang membuat suatu sumber daya bernilai? Kriteria RBF ini diturunkan dari gagasan bahwa sumber daya akan lebih bernilai jika sumber daya yang pertama penting untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang kedua, langkah hanya sedikit pihak lain yang memiliki sumber daya atau keahlian setingkat dengan yang Anda miliki. Yang ketiga, menghasilkan bagian terbesar dari laba keseluruhan dengan cara yang dikendalikan oleh perusahaan Anda. Yang keempat, bersifat tahan lama atau berkesinambungan sejalan dengan waktu. Sumber daya akan paling bernilai ketika memenuhi keempat kriteria tersebut. Kriteria RBF 1. Apakah sumber daya atau keahlian tersebut penting bagi pemenuhan suatu kebutuhan pelanggan secara lebih baik dibandingkan dengan pesaing? Aset berwujud lokasi, membantu memenuhi kebutuhan makan siang para pekerja dengan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga menghasilkan laba dan volume penjualan yang lebih besar bagi restoran yang lokasinya lebih dekat. Walmart mendefinisikan ulang penjualan retail diskonnya dan mengungguli industri tersebut dalam hal profitabilitas sebesar 4,5% dari penjualan peningkatan sebesar 200%. Kriteria RBF 2. Apakah sumber daya tersebut langka? Apakah pasokannya terbatas atau tidak mudah disubstitusi atau diimitasi? Kelangkaan pasokan. Ketika langka, sumber daya menjadi semakin bernilai. Kelangkaan fisik mungkin merupakan cara yang paling jelas bagaimana suatu sumber daya dapat memenuhi kriteria ini. Ketersediaan substitusi. Pada bab 4 telah dibahas ancaman dari produk substitusi sebagai bagian dari 5 mode kekuatan untuk menilai profitabilitas industri. Gagasan dasarnya adalah untuk menawarkan makanan yang berasal dari bahan-bahan yang tumbuh secara organik tanpa pestisida atau manipulasi di dalam suatu toko yang nyaman, dengan mengubah sedikit fasilitas dan sumber daya operasional yang dimilikinya. Perusahaan-perusahaan ini dengan cepat menciptakan alternatif atas penawaran Whole Food untuk produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Imitasi. Suatu sumber daya yang dengan mudah dapat ditiru oleh pesaing hanya menciptakan nilai sementara. Kelangkaannya hanya untuk waktu yang singkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantik. Kriteria RBV ketiga yaitu kelayakan. Siapa sesungguhnya yang mendapat laba dari sumber daya? Penilaian Pixar adalah bahwa kapabilitas perusahaan itulah yang merupakan pendorong utama dari laba luar biasa besar yang dihasilkan oleh Ants dan Finder Nemo, sehingga membuat Pixar memutuskan untuk tidak memperbarui kerjasama dengan Disney. Sampai saat ini, keahlian animasi digital Pixar yang tak tertandingi telah mengaproprias laba dari keunggulan kompetitif utamanya. Dari Disney Studio berupaya keras untuk mengejar ketinggalannya. Disney baru-baru ini menyelesaikan permasalahan ini dengan mengakuisisi Pixar dengan nilai premium yang besar. Film Cars mengikuti kemudian. Selanjutnya kriteria RBV 4 yaitu durabilitas. Seberapa cepat sumber daya tersebut terdepresiasi? Semakin lambat suatu sumber daya terdepresiasi, semakin bernilai sumber daya tersebut. Aset berwujud seperti komoditas atau modal dapat diukur depresiasinya. Aset tak berwujud seperti merek atau kapabilitas organisasional merupakan tantangan depresiasi yang lebih sulit. Merek Coca-Cola terus terapresiasi, sedangkan pengetahuan teknis dalam beragam teknologi komputer terdepresiasi dengan cepat. Pada perekonomian global abad ke-21 yang sangat kompetitif, kompetensi dan keunggulan kompetitif unik dapat memudar dengan cepat, sehingga membuat durabilitas menjadi ujian penting terhadap nilai dari sumber daya dan kapabilitas utama. Beberapa pihak yakin bahwa realitas ini membuat visi yang terartikulasi dengan baik dan budaya yang terkait dalam organisasi berpotensi menjadi kontributor terpenting bagi kelangsungan hidup jangka panjang. Selanjutnya, menggunakan pandangan berbasis sumber daya dalam analisis internal. Untuk
menggunakan RBV dalam analisis internal, pertama-tama suatu perusahaan harus mengidentifikasikan dan mengevaluasi sumber-sumber dayanya untuk menemukan sumber daya yang sesungguhnya menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif masa depan. Proses ini mencakup pendefinisian berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan menilai sumber daya tersebut berdasarkan pada pembahasan sebelumnya untuk mencari sumber daya yang benar-benar memiliki nilai strategis. Berikut menyajikan ilustrasi yang bermanfaat mengenai hal ini di Whitebread Restaurant. Yang pertama, menggunakan perspektif fungsional. Dengan melihat area-area fungsional yang berbeda dalam perusahaan, pemisahan antara aset berwujud dan tak berwujud, serta kapabilitas organisasional yang ada saat ini, dapat mulai mengungkapkan sumber daya yang menciptakan nilai-nilai penting dan aktivitas yang perlu dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, melihat pada proses organisasional dan kombinasi dari sumber daya dan bukan hanya aset atau kapabilitas yang terisolasi. Anda juga harus mengambil sudut pandang kreatif terhadap kompetisi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini atau yang berpotensi untuk dimiliki yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan rantai nilai untuk mengungkapkan kapabilitas, aktivitas, dan proses organisasi yang merupakan sumber daya potensial yang bernilai untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, pertimbangkan diagram pada tampilan 6.11. Setiap lingkaran dalam diagram tersebut mencerminkan suatu cara di mana sumber daya memiliki nilai. Setiap area di mana lingkaran-lingkaran berpotongan atau saling tumpang tindih mencerminkan sumber daya yang menurunkan nilai dari keempat cara. Sumber daya semacam itulah yang harus dicari oleh para manajer yang menerapkan RBV. Sumber-sumber daya tersebut merupakan sumber-sumber yang ampuh sebagai dasar untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan mengembangkan strategi yang berhasil. 4. Analisis internal membuat perbandingan yang berarti. Manajer memerlukan standar yang objektif untuk digunakan ketika menilai sumber daya dan aktivitas penghasil nilai internal. Apakah menggunakan pendekatan SWOT, VCA, atau RBV? Para pembuat strategi mengandalkan 3 perspektif dasar ini untuk mengevaluasi bagaimana perusahaannya dapat meningkatkan kapabilitas internalnya. Berikut adalah pembahasan mengenai ketiga perspektif tersebut. 3 perspektifnya yaitu yang pertama, perbandingan dengan kinerja masa lalu. Manajer lebih terbiasa dengan kapabilitas dan masalah internal perusahaannya karena mereka sangat terlibat dalam aktivitas keuangan, pemasaran, produksi, dan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penilaian seorang manajer mengenai apakah faktor internal tertentu seperti fasilitas produksi, organisasi penjualan, kapasitas keuangan, sistem pengendalian, atau karyawan merupakan kekuatan atau kelemahan akan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya terkait faktor-faktor tersebut. Yang kedua, ada penentuan tolok ukur, yaitu perbandingan dengan pesaing. Membandingkan cara perusahaan kita melakukan suatu aktivitas dengan perusahaan lain yang melakukan hal yang sama telah menjadi perhatian utama dari para manajer di perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen atas kualitas. Terutama ketika kerangka rantai nilai telah semakin banyak digunakan untuk menyusun analisis internal, para manajer mencoba untuk secara sistematis membandingkan biaya dan hasil dari aktivitas yang menghasilkan nilai sekecil apapun dengan pesaing yang relevan atau standar lainnya yang berguna karena hal ini terbukti merupakan cara yang efektif untuk terus memperbaiki aktivitas tersebut. Yang ketiga, perbandingan dengan faktor keberhasilan dalam industri. Penentuan keberhasilan utama dalam suatu industri dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan atau kelemahan internal suatu perusahaan. Dengan meneliti para pesaing industri serta kebutuhan pelanggan,
struktur industri vertikal, saluran distribusi, biaya, hambatan bagi masuknya pendatang baru, ketersediaan barang substitusi, dan pemasok. Para pembuat strategi mencoba menentukan apakah kapabilitas internal perusahaan saat ini mencerminkan kekuatan atau kelemahan pada area persaingan baru. Berikutnya ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep yang menjelaskan penjualan, profitabilitas, dan kompetensi dari suatu produk yang merupakan kunci pendorong keberhasilan produk tersebut seiring dengan pergerakannya melalui tahapan yang meruntun mulai dari pengembangan, perkenalan sampai pertumbuhan, kedewasaan, penurunan, dan keluarnya dari pasar. Dalam siklus produk, yang pertama ada perkenalan. Awalnya yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk menciptakan kesadaran produk. 2. Hubungan saluran yang baik guna memungkinkan produk untuk diperkenalkan dengan cepat sehingga mendapatkan manfaat dari pihak yang pertama kali bergerak. 3. Harga premium untuk menyaring profitabilitas jika terdapat beberapa pesaing. 4. Hubungan yang kuat dengan dan akses terhadap para pengadaptasi awal yang menjadi penentu kecenderungan tersebut. 5. Sumber daya keuangan untuk menangani kekurangan kas pada awal dan rendahnya profitabilitas. Yang kedua ada pertumbuhan. Kriterianya yaitu sebagai berikut. 1. Kesadaran akan merek dan kemampuan untuk membangun merek. 2. Keterampilan mengiklankan dan sumber daya cadangan. 3. Fitur-fitur produk yang membedakan versus penawaran kompetitif yang meningkat. 4. Menetapkan dan menstabilkan pangsa pasar. 5. Akses kepada banyak saluran distribusi. 6. Kemampuan untuk menambahkan fitur-fitur tambahan. Yang ketiga yaitu kedewasaan. Tahap ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kesadaran merek yang berkesinambungan. 2. Kemampuan untuk membedakan produk dan fiturnya. 3. Sumber daya untuk memulai atau mempertahankan perang harga. 4. Keunggulan operasi untuk memperbaiki margin yang menipis. 5. Penilaian untuk mengetahui apakah tetap bertahan atau keluar dari segmen pasar yang telah jenuh. Dan yang keempat yaitu penurunan. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk menghadapi pemotongan harga. 2. Kekuatan merek yang memungkinkan penurunan usaha pemasaran. 3. Kapasitas untuk minimalkan biaya dan fleksibilitas untuk memungkinkan hal tersebut. 4. Hubungan yang baik dengan pemasok untuk mendapatkan keuntungan kesepakatan biaya. 5. Kemampuan berinovasi untuk menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.